Halo, senang sekali Anda bisa gabung lagi di penelusuran kita hari ini. Kita bakal lihat lebih dekat sebuah cerita yang, wah, menyentuh banget nih. Ini dari kutipan naskah novel judulnya, Nak Bapak Belum Bisa Pulang. Intinya soal keluarga yang kepisah jarak karena kerjaan. Ada Bapak Jeffrey, dia merantau jauh ke kebun sawit Bangunjaya. Sementara Ibu Mariana sama dua anak mereka, Martahan dan Ulina, nunggu di kampung, di Sirandorung. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba gali perasaan mereka, perjuangan mereka di balik kisah ini. Betul banget. Sumber ini tuh isinya penuh sama pergulatan batin ya. Ada rindu, terus gimana mereka kuat hadapi masalah ekonomi, soal iman juga, dan pastinya harapan buat kumpul lagi. Yang menarik nanti kita lihat gimana sih tiap orang di keluarga ini punya cara sendiri buat hadapi pisah ini. Dan gimana hubungan mereka malah diuji, tapi juga dikuatkan sama jarak. Oke, kita mulai dari Jeffrey dulu ya yang di perantauan. Di sumber, ini digambarkan hidup di barak pekerja sawit itu keras ya. Keras. Atapnya bocor, makannya juga apa adanya, malah ada terus rasa takut kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Betul. Bener-bener nggak pasti ya kondisinya. Dia cuma bisa liatin foto keluarga yang udah mulai kusam. Atau kadang nyanyi lagu rohani Yesus ngoluni tondiku, pelan-pelan gitu. Sendirian ya? Surat-surat yang ditulis penuh rasa rindu ternyata nggak pernah dikirim. Mungkin dia nggak mau bikin keluarga di rumah tambah kepikiran ya? Bisa jadi, nggak mau nambah beban mereka. Nah, tapi justru di sini ada bagian yang nggak terduga loh. Jadi si Jeffrey ini ternyata punya skill, bisa benerin komputer. Oh iya? Iya, belajar sendiri gitu pas SMK dulu. Nah, ini jadi titik balik. Waktu sistem komputer kantor rusak parah, teknisi udah nyerah semua. Terus? Dapat pengakuan dari Pak Johan, Pak Wahyu, bahkan sampai GM. Akhirnya, dia dapat kesempatan pindah kerja ke kantor. Udah nggak jadi buruh kasar lagi. Berarti ini bukan cuma soal kerjaan ya? Bukan cuma itu. Ini soal harapan baru. Soal dia bisa ngerasa punya harga diri lagi, buat bisa pulang dengan layak, gitu istilahnya. Oke, itu cerita Jeffrey. Sekarang kita pindah ribuan kilometer ke Sirandorung. Di sana ada Marina. Perjuangannya juga, luar biasa ya. Ya, dia ini sosok ibu yang tangguh banget. Jaga rumah, urus anak-anak, terus jaga iman keluarga tetap kuat di tengah semua keterbatasan. Harus hadapi omongan tetangga juga kan, kayak Bu Tiarma itu. Betul, tapi dia hadapi dengan sabar ya. Cari kekuatan juga dari pendeta Simbolon. Dan pengorbanannya itu nyata banget. Sampai jual ayam kesayangan. Oh ya, buat apa? Buat biaya sekolah Martahan. Sampai jahitin sepatu Martahan yang udah robek biar anaknya tetap bisa sekolah. Ya ampun. Surat-suratnya ke Jeffrey itu jadi kayak jembatan penghubung ya. Betul, semacam doa yang dikirim lewat pos. Ketabahan Marina sama anak-anak ini jadi semacam jangkar buat Jeffrey di sana. Martahan, anak sulungnya, dia pendiam ya, nahan rindu gitu. Tapi punya cita-cita tinggi ya, mau sekolah ke kota, ke Tarutung. Iya, walau sering diejek karena kondisi keluarganya. Terus dia nyalurin perasaannya gimana? Lewat tulisan, dia suka nulis. Menarik. Lalu adiknya, Ulina? Nah, ini si Ulina, polos banget. Dia mecahin celengan ayam plastiknya. Celengan? Iya, isinya uang receh hasil dia jualan bunga kertas. Dikasih buat bantu abangnya bayan les. Aduh, kecil-kecil udah ngerti banget ya. Itu nunjukin dalamnya rasa sayang di keluarga ini, meskipun mereka kepisah jauh. Kita lihat komunikasi di cerita ini jadi tema yang unik ya. Unik banget. Ada surat Jeffrey yang nggak dikirim, sengaja. Biar nggak bikin khawatir. Terus surat Marina yang sampainya lama. Lalu ada momen Jeffrey bisa kirim SMS. Iya, pas dapat bonus kecil kan, walaupun sinyalnya susah banget di sana. Doa sama mimpi juga kayak jadi cara mereka nyambung rasa ya. Betul. Tapi ada satu momen yang paling ngena mungkin. Apa tuh? Waktu rekaman suara Ulina lagi nyanyi di gereja, nggak sengaja kedengaran sama Jeffrey dari HP orang lain. Wah, itu pasti rasanya gimana gitu ya, kayak ada keajaiban kecil. Iya, itu nunjukin kalau ikatan batin mereka tuh kuat banget. Bisa ngelematin masalah sinyal, masalah jarak. Nah, terus akhirnya Jeffrey pulang kan? Gimana momen kepulangannya? Ternyata kepulangannya itu nggak digambarkan yang heboh pesta-pesta gitu. Oh, enggak. Terus gimana? Justru sunyi, agak canggung malah. Canggung, kenapa? Ya, karena keluarga udah terbiasa hidup tanpa dia selama itu. Udah punya ritme sendiri. Jadi rumah dan orang-orangnya udah berubah ya? Tepat.
Jadi kepulangan Jeffrey itu bukan berarti ceritanya selesai. Malah jadi awal baru ya? Betul, awal perjuangan yang beda lagi. Jeffrey harus belajar lagi buat jadi bagian dari keluarga. Bukan pamer dia udah sukses atau bawa uang gitu. Bukan itu intinya, tapi lebih ke tindakan nyata sehari-hari. Kayak bantu benerin atap rumah yang dulu bocor, ikut ke ladang lagi, ngajarin anak-anak muda di kampung pakai komputer lamanya. Jadi prosesnya tuh lagi ya, pelan-pelan? Iya, proses reintegrasi, merajut lagi hubungan yang sempat renggang karena jarak dan waktu. Itulah makna pulang yang sebenarnya di cerita ini. Bukan cuma balik ke tempat, tapi nemuin lagi peran dan tempat di hati keluarga. Dalam banget ya maknanya. Ini cerita tentang kekuatan keluarga, iman, sama harapan yang, wah, luar biasa di tengah kesulitan. Iya, setiap anggota keluarga punya perjuangannya masing-masing, tapi mereka tetap nyambung. Ada benang kasih yang nggak kelihatan tapi kuat banget. Dan cerita ini ngingetin kita juga ya, kalau pulang itu kadang nggak sesederhana beli tiket terus kembali. Bener banget, seringkali lebih rumit. Ada proses rekonsiliasi, sama diri sendiri, sama orang yang kita sayang, sama perubahan-perubahan yang udah terjadi selama kita nggak ada. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kira-kira, apa sih arti pulang yang sesungguhnya buat Anda? Terutama ketika kita kembali, entah dari rantau atau dari perjalanan hidup lainnya. Tapi rumah dan orang-orang di dalamnya udah nggak sama lagi kayak waktu kita pergi dulu. Bagaimana kita merajut kembali keutuhan itu? Sebuah pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Sampai jumpa lagi di penelusuran kita berikutnya.